Bagaimana? Apakah enak? Tanya Sena dengan hanya dibalas anggukan oleh Albert dan Arnold. Sena tersenyum melihat bagaimana lahapnya kedua pria di depan menyantap makanan yang dimasaknya. Mami, apakah masih ada lagi? Tanya Arnold menyodorkan piringnya yang sudah bersih dari spaghetti buatannya. Masih, tadi Mami memasak cukup banyak, kata Sena berdiri hendak mengisi piring Arnold lagi. Aku juga mau, kata Albert menyodorkan piringnya. Sena melotot melihat piring Albert yang juga sudah bersih dari spaghetti buatannya. Pasalnya, tadi Sena sengaja memberikan Albert spaghetti dengan porsi besar untuk mengerjai laki-laki itu agar kesulitan menghabiskannya, dan ternyata yang terjadi malah di luar ekspektasinya. Albert justru menyodorkan kembali piringnya meminta untuk diisi ulang. Hei, aku mau lagi, kata Albert membuyarkan lamunan Sena. Oh, oke, kata Sena dengan ekspresi tak percaya. Ternyata masakan Mami enak ya, kata Albert pada Arnold. Tentu saja Dedi, sebenarnya Mami itu pintar memasak, hanya saja dulu selama di Jepang Mami jarang memasakkanku makanan karena terlalu sibuk. Justru akulah yang sering menyiapkan makanan untuk kami berdua. Benarkah? Tanya Albert tak percaya. Ya tentu saja, dulu Mami sangat sibuk Dedi. Bahkan kadang Mami terlihat seperti zombie pada saat benar-benar sibuk karena kurang tidur dan kurang makan, kata Arnold menjelaskan. Hei, kalian sedang membicarakanku, tuduh Sena. Ya, aku memang membicarakan Mami, jawab Arnold datar. Sekarang bagaimana pekerjaanmu? Dulu, Mr. Yazaki menolak uang penalti yang berikan untuk membatalkan kontrakmu. Ya, aku masih bekerja dengan mereka dari sini, tapi seperti yang kau tahu, bekerja jarak jauh tentu membuat intensitas kerja menjadi berkurang. Aku masih bersyukur karena perusahaan masih mau mempertahankanku, walaupun gajiku berkurang cukup banyak mutunya. Hahaha, kata Sena lalu tertawa. Maafkan aku, kata Albert memegang tangan Sena di atas meja. Maaf untuk apa? Karena memaksamu untuk pulang bersamaku. Tidak apa-apa, aku melakukan juga untuk putra kita. Setidaknya inilah caraku membayar 7 tahun hidupnya dengan keegoisanku. Aku tidak pernah memberikannya siapa dirinya. Sampai akhirnya kau menemukan kami. Akulah yang bersalah di sini. Albert tersenyum dan menggenggam tangan Sena di atas meja. Bisakah kalau bermesraan di sini? Ingatlah, kalau aku ini masih di bawah umur, kata Arnold mengerucutkan bibirnya. Albert melepaskan genggamannya kemudian mengacak pelan rambut Arnold. Kau ini memang pengacau kecil, perusak suasana, kata Albert bercanda membuat Arnold semakin mengerucutkan bibir dan Sena pun tersenyum melihat tingkah putranya. Habiskanlah makanan kalian, lalu jangan lupa bereskan sendiri piring masing-masing, kata Sena tegas kemudian meninggalkan meja makan. Sena berdiri menatap langit malam dari balkon apartemennya, menikmati angin malam yang berhembus menyapu lembut wajahnya. Hei, kemarilah. Sedang apa di sini? Apa tidak dingin? Tanya Albert sembari menyelimuti pundak Sena dengan selimut. Terima kasih, kata Sena tersenyum. Terima kasih juga, kata Albert yang juga membalas senyuman Sena. Kau tidak pulang? Tanya Sena. Kau mengisuriku? Tanya Albert dengan mengerucutkan dahinya. Memangnya kalau iya, kau akan segera pergi? Tanya Sena bercanda. Tidak, tapi aku akan sangat senang kalau kau memintaku untuk menginap, jawab Albert sembari tersenyum jahil. Menginaplah kalau kau mau, kau bisa tidur di kamar bersama Arnold, kata Sena mempersilahkan. Kalau tidur bersamamu? Tanya Albert menggoda. Jangan gila, kata Sena melirik Albert tajam. Hahaha, aku hanya bercanda, aku akan segera pulang. Aku tidak mau merepotkan Evan lagi untuk mengantarkan baju kerjaku ke sini pagi-pagi, karena nanti dia akan menggerutu seharian di kantor, kata Albert tersenyum. Dasar kau ini memang bos yang merepotkan, kata Sena dengan senyum mengejek. Sudah malam, aku akan pulang sekarang, jadi masuklah, nanti kau bisa masuk angin, ajak Albert merangkul Sena masuk ke dalam apartemen. Baiklah, aku akan mengantarmu ke depan, kata Sena melepaskan selimutnya. Tidak usah, kau istirahat saja, kata Albert menolak, kemudian mengecup kening Sena. Cup, aku pulang sekarang. Selamat malam Sena, pamit Albert melambaikan tangan. Selamat malam, hati-hati di jalan, kata Sena membalas lambaian tangan Albert. Sebulan kemudian, kau yakin Mami akan menyukai ini San? Tanya Albert ragu. Tentu saja, percayalah padaku Dad, jawab Arnold yakin. Sekarang ini Albert tengah mengajak Arnold ke sebuah toko perhiasan ternama di salah satu pusat perbelanjaan. Setelah berdalih ingin menjemput dan mengajak Arnold jalan-jalan, akhirnya Albert mendapat izin oleh Sena untuk membawa Arnold bersamanya. Cincin emas putih dengan satu berlian di tengahnya menjadi pilihan akhir seorang Albert atas saran putranya. Sebelumnya, Albert memilih sebuah cincin mewah dengan berlian besar di tengah dan
diapit oleh beberapa berlian berukuran kecil. Tapi Arnold berkata bahwa maminya tidak menyukai sesuatu yang berlebihan, dan menurut Arnold, cincin yang dipilih oleh dadinya sangat berlebihan dan yakin sepenuh hati bahwa sang mami tidak akan menyukainya. Tolong bungkus yang cantik, karena ini untuk seorang yang spesial, kata Albert kepada pelayan toko. Setelah selesai dengan urusan cincin, kini mereka berada di sebuah florist untuk membeli sebuah bunga. Tolong buatkan aku satu buket bunga mawar merah, minta Albert. Arnold mengerutkan alisnya sembari berpikir. Melihat ekspresi Arnold yang mulai aneh, Albert pun bertanya, "Ada apa, Son?" tanya Albert. "Apa Daddy yakin kalau Mami akan menyukai mawar merah?" tanya Arnold. "Entahlah, tapi bukankah biasanya seorang pria akan memberikan warna merah untuk orang yang dicintainya?" tanya Albert. "Tidak juga, Tuan. Bunga apa yang akan Anda berikan bisa disesuaikan dengan maksud hati Tuan, karena setiap bunga memiliki makna dan filosofi sendiri," jawab pemilik florist menimpali. Iya kan?" tanya Albert ragu. "Tentu saja, misalnya bunga aster ini melambangkan kehalusan, kelemahan, kelembutan, kerapian, dan cinta. Jika wanita yang akan Tuan lamar adalah wanita yang Tuan kagumi, tidak ada salahnya memberikan bunga aster," kata pemilik florist. Tidak, wanitaku bukan orang yang lemah lembut. Dia wanita yang berbeda dari wanita kebanyakan," kata Albert menolak. "Daddy, ada apa, San? Bagaimana dengan bunga tulip?" "Bunga tulip memiliki arti cinta yang sempurna, cocok untuk Daddy dan Mami, karena kuharap cinta kalian akan menjadi sempurna setelah bersatu." "Wah, putra Anda bahkan paham tentang bunga. Kebetulan saya memiliki bunga tulip yang baru saja datang, impor dari Belanda, masih sangat segar dan cantik," kata pemilik florist menawarkan. "Baiklah, buatkan aku satu buket bunga tulip ya. Tapi Tuan, karena bunga tulip ini adalah bunga impor, jadi harganya lebih mahal dari bunga yang lain." "Tidak apa-apa, aku masih sanggup membayarnya. Cepat buatkan satu untukku." "Baik, Tuan." Pemilik florist pun segera membuatkan sebuah buket tulip pesanan Albert. 15 menit kemudian, "Tuan, pesanan Anda sudah selesai," kata pemilik florist. Albert tersenyum menerima buket tulip yang begitu cantik. "Sena pasti akan menyukainya," batin Albert. "Bagaimana, Tuan? Apakah sesuai keinginan Anda?" tanya pemilik florist memastikan. "Ya, ini sangat cantik. Aku bayar pakai ini," kata Albert menyodorkan platinum credit card miliknya. "Baik, Tuan, tunggu sebentar. Bagaimana, Daddy? Bagus kan pilihanku?" "Ya, pilihanmu sungguh-sungguh bagusan." Ting tong, ting tong. "Sore sekali mereka pulangnya," gumam Sena sambil melihat jam di tangannya. "Ceklek. Selamat siang. Benar ini tempat tinggal Nyonya Sena Laurencia?" tanya seorang kurir. "Ya, saya sendiri," jawab Sena. "Ini ada paket untuk Anda. Mohon tanda tangan serah terimanya, Nona," kata kurir menyerahkan box berwarna hitam dengan hiasan pita berwarna silver. Baiklah," kata Sena menerima box tersebut kemudian menandatangani kertas tanda terima. "Kalau boleh tahu siapa pengirim paketnya?" tanya Sena. "Saya tidak tahu, Nona. Saya hanya bertugas untuk mengantarkan saja. Permisi," jawab kurir kemudian pamit. "Baiklah, terima kasih," kata Sena kemudian berbalik masuk ke dalam apartemen. Sena pun membawa box besar berwarna hitam itu ke dalam kamarnya. "Siapa yang mengirim paket sebesar ini?" gumam Sena. Sena pun membuka paket dengan perlahan dan terbelalak dengan isinya. "Hah, gila. Ini gaun heels dan clutch. Tunggu, ada suratnya. Pakailah ini. Lalu datanglah ke restoran H pukul 7 malam. Aku menunggumu." Albert Robert Nero. Pria ini benar-benar, gumam Sena dengan senyuman yang mengembang di bibirnya.